Pemirsa PAL TV, perjalanan umroh bersama Holiday Angkasa Wisata sangatlah spesial dan penuh kejutan. Di hari selanjutnya di kota Madinah, rangkaian perjalanan umroh adalah melaksanakan ibadah dan melakukan ziarah luar dengan dibimbing oleh mutawif yang telah terpilih oleh Holiday Angkasa Wisata. Rute perjalanan selanjutnya adalah menuju Masjid Quba. Perjalanan ini sangatlah terkesan karena 433 jemaah memenuhi perjalanan menuju Masjid Quba. Masjid Quba Madinah merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam yang memiliki sejarah dan keistimewaan tersendiri. Nilai sejarah Masjid Quba sangat lekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab, menurut beberapa riwayat, Masjid Quba Madinah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah. Masjid Quba Madinah merupakan bangunan yang didirikan atas dasar takwa. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan pada saat unta yang ditungganginya berhenti dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad di kota Madinah sebelum Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah atas perintah Allah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy yang bertepatan pada Senin 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Dalam upaya hijrah itu, lokasi pertama yang disinggahi Rasulullah SAW adalah Gua Jabal Sur. Di dalam gua ini, Rasulullah SAW bersembunyi bersama Abu Bakar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah kondisinya dirasa aman, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Beliau memilih jalan yang berbeda dari jalan umum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pertemuan secara langsung dengan orang-orang kafir Quraisy.
Dan sebelum tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat singgah di beberapa tempat dan salah satunya adalah Kuba bersama Bani Amru bin Auf di rumah Kalsum bin Hadam. Di atas tanah milik Kalsum bin Hadam inilah Masjid Kuba yang dibangun. Pembangunan masjid ini dilakukan 2 kali. Pertama ketika kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dan kemudian tahap kedua menghadap ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Holiday Angkasa Wisata tidak hanya menyuguhkan perjalanan ibadah yang religius, tetapi juga menyuguhkan perjalanan yang sangat bersejarah kepada para jemaah. Setelah melaksanakan sejumlah rangkaian perjalanan ziarah yang sangat berkesan bagi 433 jemaah holiday, kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya ke tempat yang lebih indah dan penuh dengan rasa syukur. Bukan holiday angkasa wisata namanya, jika tidak memberikan kejutan dan kebahagiaan bagi para jemaah. Jamuan makan malam nasi mandi di kebun kurma menjadi salah satu jamuan yang sangat berkesan dirasakan oleh para jemaah. Seluruh jemaah sangat menikmati jamuan makan malam yang sangat indah di kota Madinah, yaitu di kebun kurma. Di tempat-tempat yang sudah ditentukan dalam syariat ini untuk menjatuhkannya di sana dalam melaksanakan ibadah umrah ataupun. Oke, kita selawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika sallallahu alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika sallallahu alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salam alaika. Ikuti saya. Assalamualaikum. Pak Deddy Subarman. Kami doakan antum sehat walafiat. Amin. Iya, Pak Deddy Subarman. Terima kasih. Makan malamnya. Thank you very much. Syukran kasihan. Mau kasih banyak. Holiday. Mana suaranya? Holiday. 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 Takbir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 rial. Ini zaitun ya, Mak.
yang sudah beli ajwa ingin nanti masih dari Madinah tapi baru lepet ajwa dulu. Ini 250 ribu. Ada diskon ini. Jemaah Holiday Angkasa Wisata tak henti-hentinya bersyukur dan beribadah serta memanjatkan doa. Para jemaah masih berada di Madinah dan akan bertolak ke Mekah Al-Mukarramah. Para tour leader dan mutawif tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada para jemaah agar tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah. Para tour leader tetap memberikan manasik dan tuntunan kepada jemaah agar niat umroh para jemaah semakin lurus. Setelah rangkaian ibadah dan berziarah di Madinah, para jemaah akan dibawa menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Dengan menggunakan 10 bus beriringan, para jemaah dengan tertib menuju Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah ihram dan bermikot. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua tangannya ke atas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Para jemaah Holiday Angkasa Wisata membanjiri Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh yang pertama. Setelah selesai, para jemaah akan dibawa menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah. Salawatullah alaika sallallahu alaihi
Mundur Bu, mundur Pak, agak lebar. Sallallahu alaihi labbaik Allahumma labbaik. Ayo tangannya berdoa. Labbaik Allahumma labbaik. Semuanya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Masjid Bir Ali atau Masjid Mikot Zulhulaifah merupakan tempat mikot jemaah haji yang dari Madinah atau telah melewatinya. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah yang berjarak 9 km dari Masjid Nabawi. Masjid Bir Ali memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Masjid tempat mikot ini diberi nama Bir Ali karena dahulu ada sumur yaitu Bir yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Menurut kisahnya, Ali mendirikan sumur dengan jumlah yang banyak. Dengan demikian, sejumlah orang juga kerap menyebut masjid ini sebagai Abyar yang merupakan jamak dari kata bir. Namun, saat ini sumur-sumur tersebut telah ditutupi oleh bangunan-bangunan di sekitar masjid dan bangunan masjid itu sendiri. Hingga saat ini, luas masjid telah mencapai 6.000 meter persegi. Luas tersebut dapat menampung sebanyak 5.000 jemaah sekaligus. Mikot di Bir Ali dilakukan sebelum bertolak ke Mekah. Seluruh jemaah sudah mengenakan pakaian ihram. Bagi jemaah laki-laki, mereka harus melepas semua pakaian dalam sebelum berangkat dari hotel dan berpakaian ihram menuju Zulhulaifah. Bir Ali mengenakan pakaian ihram juga bisa dilakukan di lokasi mikot. Melaksanakan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat di Bir Ali. Selanjutnya jemaah berniat ihram umroh. Niat disampaikan dalam hati dan mengucapkan secara lisan. Bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah yang sakit, mereka bisa berniat ihram umroh atau haji di dalam bis. Setelah mikot dan mengucapkan niat, maka berlaku larangan-larangan saat berihram. Larangan saat berihram bagi jemaah laki-laki diantaranya adalah mengenakan pakaian biasa, sepatu yang menutup tumit, dan dilarang memakai tutup kepala. Sementara bagi jemaah perempuan, larangannya adalah tidak boleh berkaus tangan dan menutup muka. Jemaah baik laki-laki maupun perempuan juga dilarang menggunakan wangi-wangian, kecuali sebelum berihram, melakukan hubungan suami istri, memotong kuku, mencabut, memotong rambut atau bulu, serta tak boleh memburu binatang. Di mana kita? Bir Ali. Holiday. Oke. Holiday. Holiday. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu tetap di tempat. Sallallahu. Lebih keras lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tangannya diangkat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu bisa ditambah dengan doa yang sudah dikasih oleh pihak travel panduan tersebut. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam tawaf itu tidak hanya muter-muter saja kita. Di situ kita harus memperhatikan syarat-syarat sahnya tawaf. Harus memperhatikan syarat sahnya tawaf. Jadi kalau rukun yang lain tidak ada syarat-syaratnya. Yang ada syarat-syaratnya hanya di tawaf saja. Tawaf itu kata Nabi apa? At-tawafu kas-salati illa anna Allaha ahalla fihi an-nutqa faman nafaqa fala yantiq illa bi khair. Tawaf itu sama halnya dengan sholat. Kita harus suci dari hadas, harus punya wudu, harus bersih pakaiannya, harus bersih tempatnya. Kalau tempatnya tidak dilakukan lagi, suci tempatnya. Tinggal kita yang harus suci, harus mempunyai wudu. Di mana kesamaan tawaf dengan duduk dengan salat? Kesamaannya hanya di wudu saja. Ya? Selainnya, kalau salat ketika menghadap ke kiblat, apa yang menghadap? Dengan hati dada kita. Kalau tawaf apanya yang harus menghadap ke kiblat? Mata. Bahu yang kiri. Artinya kita muter ke kanan, harus bahu yang kiri ini ada di posisi Ka'bah. Jangan sampai bahu yang kiri ini melenceng daripada Ka'bah. Kalau melenceng dari Ka'bah, bahu yang kiri ini tidak sah, karena sudah melanggar syarat-syaratnya. Di mana bahu yang melenceng? Mundur ke belakang. Ya, mundur ke belakang. Di mana di tempat melenceng mundur ke belakang? Lanjutkan lagi ke depan. Dan adapun Bapak Ibu sekalian, di waktu tawaf itu, ketika kita sudah batal wuduknya di tawaf itu ketika keluar angin. Kalau bersentuhan tidak batal. Ya, kalau bersentuhan tidak batal. Kalau keluar angin itulah batal. Di mana Bapak Ibu sekalian, di putaran berapa keluar anginnya? Kalau di putaran ketiga, mau ke putaran ketiga sampai Maqam Ibrahim keluar angin, keluar harus ngambil dulu. Setelah ngambil dulu lanjutkan lagi putaran ketiga. Dari mana? Dari Hajar Aswad lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar langsung. Tidak usah diulang dari satu, lanjutkan saja. Perjalanan religius semakin kuat dirasakan para jemaah holiday Angkasa Wisata saat berada di dalam bus untuk menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah yang sangat dinantinya oleh para jemaah. Kalimat demi kalimat talbiyah diucapkan selama perjalanan, semakin mendekatkan hati para jemaah holiday Angkasa Wisata menuju Mekah, kota suci yang sangat dinanti-nanti. Para tour leader dan mutawif terus mengarahkan dan membimbing para jemaah, semakin memantapkan niat untuk segera melihat Ka'bah. Perjalanan dari Bir Ali ke Mekah kurang lebih menempuh jarak 430 km atau perkiraan membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam. Bukan CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Haji Dedi Suparman, jika tidak memberikan kejutan-kejutan yang spektakuler kepada para jemaah. Kedatangan jemaah umroh chapter 1 pesawat, semua jemaah disambut dengan hangat serta meriah. Para jemaah diberikan jamuan minum selamat datang, bunga mawar, kurma, dan lantunan Tohola Al-Badru.
Semua ini dilakukan Holiday Angkasa Wisata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Pihak Holiday Angkasa Wisata kerjasama dengan catering Aisyah dan juga muasasah Basabul luar biasa disambut seluruh jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata menuju masuk hotel dengan memberikan bunga, mawar, bolu makanan dan juga tumpeng. Masya Allah, ini satu penghargaan, penghormatan untuk jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Basabul, terima kasih catering Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.